Novel fiksi fantasi bela diri, Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Edisi yang ke-3084 hingga 3094. Cerita dilanjut. Setelah mendengarkan narasi Xiaodi, pikiran Ye Kui tiba-tiba menjadi aktif. Hantu hanya memiliki pikiran jahat, yang berarti mereka adalah makhluk jahat. Karena mereka adalah makhluk jahat, ada banyak cara untuk menghadapinya. Sebelum Ye Kui dapat berbuat apa-apa, dia mendengar Xiaodi berkata, "Saudara Ye, karena hantu hanya memiliki pikiran jahat yang tersisa, mereka sangat takut terhadap semua hal yang terang dan suci." Ye Kui berpikir dalam hati, itu sesuai dengan dugaanku. Pada saat itu, dia mengedarkan energi internal tanpa ragu-ragu dan mengaktifkan sutra ilahi. Dalam sekejap, rune emas seukuran koin tembaga muncul dari badannya. Cahaya mengalir di atas rune, memancarkan aura suci yang kuat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Para hantu yang tadinya mengelilingi mereka dengan sorot mata penuh nafsu, seketika menjadi panik bagai tong mesiu yang dinyalakan, saat mereka bersentuhan dengan aura suci tersebut. Hantu yang memimpin mengeluarkan raungan ketakutan, dan matanya yang tadinya kosong kini menampakkan ketakutan yang mendalam. Badannya yang terbuat dari darah mulai bergetar hebat, seolah-olah menahan rasa sakit yang luar biasa. Melihat kejadian itu, hantu-hantu lainnya pun kehilangan kesombongan mereka sebelumnya dan pengepungan pun langsung menjadi kacau. Mereka mendorong dan bertabrakan satu sama lain, mencoba menjauh dari rune emas yang menyebar. Beberapa hantu berbalik dan mencoba kabur, tetapi tersapu kembali oleh gelombang darah yang melonjak. Beberapa hantu berputar liar di tempat, membuat teriakan melengking, seolah memohon pengampunan dari kekuatan ilahi ini. Ye Kui menatap penampakan hantu yang jelek itu, mendengus dingin dalam hatinya, dan terus mengaktifkan sutra ilahi. Tiba-tiba, tanda-tanda emas itu menjadi semakin menyilaukan, dan menyebar semakin cepat, segera menutupi sungai darah besar di sekitarnya. Di bawah pantulan rune, sungai darah tampak mendidih, terus-menerus menggelembung dan mengeluarkan semburan asap hitam yang menyengat. Di bawah naungan rune, badan para hantu itu berangsur-angsur menjadi ilusi, darah terus menetes dari mereka, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di udara. Hantu yang memimpin berjuang paling keras. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan rune, tetapi setiap perlawanan membuat badannya semakin ilusi. Tak lama kemudian semua hantu menghilang. "Kakak Ye, kau benar-benar bisa menghadapi hantu-hantu ini dengan mudah, kau sungguh hebat." Mata Xiaodi berbinar-binar dan menatap Ye Kui dengan kagum. Ye Kui menghela napas panjang dan berkata, "Kita tidak boleh lengah sekarang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeberangi sungai dengan cepat." Setelah itu, dia menggendong Xiaodi di punggungnya dan berenang cepat menuju sisi lain di bawah perlindungan ganda dari cahaya gelang giok dan rune kitab suci. Setiap pukulan bagaikan melawan kekuatan seluruh sungai Styx, yang beratnya lebih dari 10 juta pon, tetapi untungnya mereka akhirnya mencapai seberang. Menatap tebing yang menjulang tinggi dan hampir vertikal, Ye Kui mencoba tetapi menemukan bahwa dia masih tidak bisa terbang. Tiba-tiba dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk orang yang menetapkan larangan itu ribuan kali di dalam hatinya. Ini hanya untuk menyiksa orang. Namun, meskipun dia mengeluh, tidak ada cara lain saat ini. Ye Kui menarik napas dalam-dalam, membetulkan posisi Xiaodi di punggungnya, dan mulai memanjat tebing. Selama pendakian, Xiaodi merasa bersalah. Ia berbisik lagi, "Kakak Ye, maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. Kalau bukan karena aku, kau pasti bisa mengatasinya dengan lebih mudah dengan kemampuanmu." Ye Kui memanjat tebing dengan tangan dan kakinya, dan menghiburnya, "Xiao Dai, jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, jika bukan karena gelang giok ajaibmu, kita pasti sudah dalam masalah sejak lama. Setelah beberapa saat, kami akhirnya berhasil memanjat tebing itu." Ye Kui dengan lembut menurunkan Xiaodi, dan dalam sekejap, Xiaodi merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Tanpa sadar, ia mengeluarkan sapu tangan dari dadanya dan ingin menyeka keringat Ye Kui. Namun, saat sapu tangan itu menyentuh dahi Ye Kui, ia mendapati tidak ada setetes pun keringat di dahi Ye Kui. Xiaodi membeku di udara, wajahnya langsung memerah, dan dia tergagap, "Kakak Ye, kukira kamu pasti sangat lelah." Ye Kui menatap Xiaodi yang tampak malu-malu,
lalu tersenyum tipis, dan segera mengganti topik pembicaraan agar tidak mempermalukannya, dengan berkata, "Kita lanjutkan saja." Pada saat ini, keduanya terus bergerak maju. Jalan lain yang diaspal dengan batu hitam. Hanya saja kali ini tidak ada kabut tebal di jalan. Ye Kui dan Xiao Dai berjalan dengan mantap di sepanjang jalan batu hitam. Suasana hening menyelimuti mereka, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di lingkungan yang kosong. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung jalan batu hitam. Sambil mendongak, mereka melihat jajaran gunung besar di depan mereka. Gunung-gunungnya menjulang tinggi dan megah, menjulang lurus ke angkasa. Gunung itu membentang ribuan mil, dan tidak ada sedikit pun warna hijau sejauh mata memandang. Seluruh gunung itu gelap gulita, seolah diselimuti kegelapan yang pekat. Suasana yang mencekam dan aneh itu begitu kuat, membuat orang-orang menggigil. Di kaki gunung, sebuah prasasti batu besar berdiri tegak, dengan sederet karakter dunia bawah yang menarik perhatian terukir di atasnya. Siapapun yang memasuki gunung gelap tanpa izin akan mati tanpa tempat pemakaman. Melihat ini, Xiao Di tidak dapat menahan diri untuk mundur, dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan?" Pegunungan ini terlihat sangat menakutkan. Ye Kui menatap gunung itu dengan tatapan penuh tekad, dan berkata dengan tegas, "Alasan kami datang ke sini adalah untuk menyelidiki takdir klan Nether. Sekarang karena kami belum menemukan takdir klan Nether, kami tentu harus melanjutkan perjalanan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya sekarang adalah dia tidak bisa terbang. Pegunungan ini terlalu besar. Jika dia tidak bisa terbang, berapa lama waktu yang dibutuhkan dia dan Xiao Di untuk mencapai tujuan mereka?" "Xiao Di, tunggu aku di sini." Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia melangkah ke pegunungan, lalu mencobanya. Dia menemukan bahwa tidak ada batasan di pegunungan ini dan dia bisa terbang. "Sangat bagus." Ye Kui sangat gembira dan berkata kepada Xiao Di, "Xiao Di, kita bisa terbang ke sana. Dengan begitu, kita bisa lebih cepat dan terhindar dari beberapa potensi bahaya." "Ya," Xiao Di mengangguk pelan. Meskipun masih ada ketakutan di matanya, dia menjadi lebih berani karena ditemani Ye Kui. Ye Kui melingkarkan lengannya di pinggang Xiao Di, melompat ringan, dan mereka berdua terbang menuju kedalaman pegunungan. Semakin dalam kami masuk, hawa dingin di pegunungan menjadi semakin intens, seolah setiap napas dapat membawa udara dingin itu ke paru-paru kami. Pegunungan di sekelilingnya bentuknya bermacam-macam, ada yang menyerupai kepala binatang buas, ada pula yang menyerupai taring tajam, yang menambah kesan menyeramkan jika terkena cahaya redup. Selama penerbangan, Ye Kui selalu waspada terhadap sekelilingnya, berjaga-jaga terhadap bahaya yang tiba-tiba. Xiao Di meringkuk erat dalam pelukan Ye Kui, mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan gugup. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara siulan bergema di lembah seperti auman binatang buas. Xiao Di begitu ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, dan tanpa sadar dia memeluk Ye Kui dengan erat. "Jangan takut, aku di sini." Ye Kui berkata lembut, memperlambat kecepatan terbangnya. Beberapa waktu berlalu, Ye Kui menemukan bahwa mereka telah memasuki ngarai yang dikelilingi pegunungan dan tidak ada jalan keluar. Jelas sekali ini adalah seorang jedi. Ngarai ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi dan tidak ada jalan keluar. Jelas ini adalah jalan buntu. Tiba-tiba, Ye Kui menatap ke langit. Karena tidak ada jalan keluar, maka carilah jalan keluar. Ye Kui melingkarkan lengannya di pinggang Xiao Di dan terbang ke langit, berniat meninggalkan ngarai itu. Akan tetapi, tepat saat mereka terbang beberapa kaki, sebuah jaring besar tiba-tiba menutupi mereka entah dari mana dan menekan mereka kembali ke tanah. Ledakan. Kedua lelaki itu terjatuh dengan keras ke tanah. "Sial, memasang larangan lagi, bosan sekali." Ye Kui mengumpat dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa maksud orang-orang yang membuat batasan ini. Dia tidak menemui batasan apapun saat memasuki lembah, tetapi batasan itu muncul lagi di ngarai ini. Hanya saja dia bosan dan tidak ada kegiatan apapun. Xiao Di masih terkejut dan bertanya dengan pucat, "Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Mundurlah," kata Ye Kui tanpa berpikir. Ia ingin keluar dari ngarai terlebih dahulu, lalu mengambil jalan memutar. Saat ini tampaknya menjadi cara yang paling aman. Setelah mengatakan itu, Ye Kui menarik Xiao Di dan berbalik untuk pergi. Tanpa diduga,
Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Kui terkejut karena mereka tidak bisa keluar. Ngarai itu dikelilingi oleh penghalang tak terlihat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang dengan hati-hati oleh seorang pemburu. Xiao Di merasakan stagnasi Ye Kui dan menjadi semakin takut. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kakak Ye, kita tidak bisa keluar. Jangan takut, tidak apa-apa, pasti ada jalan." Meskipun Ye Kui berkata demikian, dia tahu dalam hatinya bahwa pembatasan ini mungkin memiliki arti penting. Tanpa ragu, dia mengangkat tinjunya dan menyerang ke depan dengan ganas, mencoba menguji kekuatan ikatan itu. Tinju itu menghantam dengan kekuatan yang dahsyat bagaikan lumpur yang jatuh ke laut, bahkan tidak ada riak sedikit pun yang tercipta. Ye Kui tidak mau menyerah, dan menjentikkan jarinya untuk menembakkan energi pedang lainnya. Energi pedang yang tajam melesat keluar bagai kilatan petir, dengan ujung yang tak berujung. Tanpa diduga, energi pedang itu menghilang tanpa suara di detik berikutnya, seolah-olah ada binatang raksasa tak terlihat dengan mulut terbuka lebar, menelan semua kekuatan yang mencoba menerobos larangan itu. Ini, ekspresi Ye Kui berubah serius. Dia tahu betul bahwa mereka benar-benar dalam masalah kali ini. "Kakak Ye, apakah kita masih bisa keluar?" Xiao Di meringkuk ke arah Ye Kui, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia berpikir, kalau dia bisa tinggal bersama saudara Ye, apa gunanya bahkan jika dia terjebak sampai mati di sini. Kita pasti bisa keluar. Saat Ye Kui berbicara, dia melihat sekeliling, mencoba menemukan titik lemah larangan itu. Matanya menyapu setiap sudut ngarai, tidak melewatkan satu pun kemungkinan kekurangan. Ia menenangkan diri dan memusatkan pikirannya untuk merasakan fluktuasi larangan tersebut, dengan harapan menemukan cara untuk menghentikannya. Akan tetapi, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat merasakan keberadaan batasan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menetapkan larangan tersebut memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Apa yang harus dilakukan? Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa tidak menggunakan api aneh tingkat kaisar untuk membakar batasan tersebut. Tanpa diduga, pada saat ini, raungan naga tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Yinaa. Raungan naga itu merdu dan mendalam, seolah-olah itu adalah panggilan dari zaman kuno. Ye Kui mengangkat alisnya. "Saya berpikir, bagaimana bisa ada auman naga di tempat ini?" Segera setelah itu, auman naga itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, mengguncang seluruh ngarai. Saat naga itu meraung, kabut hitam perlahan naik dari dasar ngarai, dengan cahaya keemasan berkedip samar di kabut, seolah-olah sesuatu yang misterius akan keluar dari tanah. Xiao Di ketakutan. Dia mencengkeram lengan Ye Kui erat-erat dan berteriak, "Kakak Ye, ini." Ye Kui mengerutkan kening dan menatap kabut yang naik secara bertahap tanpa berkedip. "Jangan panik, mari kita tunggu dan lihat saja," kata Ye Kui sambil mengalirkan energi internal dalam badannya, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Saat kabut terus naik, cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan. Ye Kui samar-samar dapat melihat sosok besar yang perlahan berputar di dalam kabut. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kabut dan melesat ke langit. Kemudian, seekor naga raksasa menjulurkan kepalanya dari kabut. Naga itu memancarkan aura kuno dan misterius, dan sisiknya berkilau dengan cahaya keemasan, membentuk kontras tajam dengan kegelapan di sekitarnya. Mata naga raksasa itu bagaikan dua matahari keemasan, menatap Ye Kui dan Xiao Di, dan tampak ada sedikit tatapan tajam dalam tatapannya. Ye Kui dengan tajam menemukan bahwa naga raksasa ini hanya memiliki satu tanduk di kepalanya, jadi itu bukan naga sungguhan. "Naga hitam. Ini naga hitam." Xiao Di berseru, wajahnya langsung pucat, dan dia segera berkata, "Naga Neter adalah binatang penjaga klan Neter kita. Ia sangat kuat. Konon, Tetua Agung bukanlah lawannya." Faktanya, meskipun Xiao Di tidak mengatakannya, Ye Kui sudah menyadari bahwa kekuatan naga ini sangat mengerikan, setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semu. "Xiao Di, ikuti aku baik-baik." Ye Kui berbisik, menatap Nether Dragon, diam-diam mencari kesempatan untuk kabur. Ledakan. Naga Nether mengayunkan ekornya dan badannya yang besar melayang di atas ngarai. Saat ia menghembuskan napas naganya, udara di sekitarnya menjadi sedingin es. Ia menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Ye Kui dan Xiao Dai, dan suaranya bergema di ngarai bagaikan guntur.
Siapapun yang masuk tanpa izin ke gunung gelap akan mati. Suara Nether Dragon terdengar sangat tua. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan napas naga hitam menyembur keluar, langsung menuju Ye Kui dan Xiaodi. Jantung Ye Kui bergetar, dia meraih Xiaodi dan dengan cepat menghindar ke samping. Namun, jangkauan nafas naga itu sangat besar. Meskipun mereka menghindari benturan langsung, Ye Kui masih terkejut dengan akibatnya dan memuentehkan darah. "Kakak Ye, apakah kamu terluka?" Xiaodi mencengkeram lengan Ye Kui erat-erat, dengan nada putus asa dalam suaranya. "Tidak apa-apa." Ye Kui menggertakkan giginya dan dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Dia tahu bahwa bertarung secara langsung bukanlah solusi dan dia harus menemukan kelemahan batasan tersebut agar mempunyai kesempatan bertahan hidup. "Sekarang kita hanya bisa berjudai." Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia tiba-tiba menggendong Xiaodi di punggungnya, lalu mengalirkan seluruh energinya dan bergegas keluar dari ngarai. Ledakan. Detik berikutnya, Ye Kui seperti menabrak dinding besi dan badannya terpental kembali. Melihat ini, Minglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir, ada batasan di sini yang ditetapkan oleh Kaisar Ming di masa lalu. "Kalian berdua tidak bisa kabur dari sini." Wajah Ye Kui tampak serius. Karena dia tidak bisa kabur, dia hanya bisa melawan dengan keras. "Lao Jiu, Lao Jiu." Ye Kui memanggil dengan tergesa-gesa. Akan tetapi Lao Jiu tidak menjawab, tampaknya ia masih kekenyangan dan belum bangun. Setelah itu, Ye Kui memanggil wanita misterius yang tersembunyi di peti mate emas kakak. Tanpa diduga, wanita misterius itu tidak menjawab. "Sepertinya kita harus menggunakan senjata suci itu lagi." Selain senjata dewa, Ye Kui tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Kaisar Semu. Namun, yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa menggunakan Kuali Qiankun, darah di badannya tiba-tiba mendidih tak terkendali. Ye Kui baru saja hendak menggunakan senjata ajaibnya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, darah di badannya tiba-tiba mendidih tak terkendali. Ini, darah naga sejati. Ye Kui sangat terkejut. Dia tidak menyangka darah naga sejati akan menjadi ganas saat ini. Dalam sekejap, darah di badannya mengalir deras seperti sungai, menimbulkan suara gemuruh yang bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, permukaan badannya bersinar dengan cahaya keemasan dan dikelilingi oleh bayangan naga, membuatnya tampak seperti dewa. Tiba-tiba, Minglong merasakan tekanan jiwa dari Ye Kui. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku merasa tertekan oleh seorang pemuda manusia?" Garis keturunannya. Mata Minglong tiba-tiba membelalak dan dia menatap Ye Kui dengan tak percaya. "Darah naga asli. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin darah naga sungguhan ada pada seorang anak manusia?" Jantung Nether Dragon bergetar. Ia langsung mengerti, saya bertanya-tanya mengapa saya merasa tertekan, ternyata itu adalah penekanan darah. Ada banyak naga di dunia, seperti Jiaolong, Qionglong, dan Minglong. Naga-naga ini hanya dapat dianggap sebagai naga semu. Hanya klan naga Laut Cina Timur yang merupakan naga sejati, dan hanya mereka yang memiliki darah naga sejati. Karena itulah klan naga Laut Cina Timur dapat menjadi raja para naga. Akan tetapi, bertahun-tahun yang lalu, klan naga sejati telah menghilang, dan semua orang mengatakan bahwa klan naga sejati telah hancur sejak lama. Namun, Minglong tidak pernah bermimpi bahwa hari ini, dia akan melihat darah naga sungguhan dengan matanya sendiri. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa darah naga asli ada di badan seorang pemuda manusia. Terlebih lagi, pemuda manusia ini hanya berada pada level Raja Suci yang tak tertandingi. Setelah keterkejutan itu, sedikit kegembiraan melintas di mata Minglong, dan dia begitu gembira hingga hampir meneteskan air mata. Dewa telah membuka matanya. Saya telah tinggal di tempat ini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir saya akan mati di sini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan diberi keberuntungan sebesar ini. Selama aku menyerap darah naga sejati, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi kaisar, aku masih bisa menjadi anggota klan naga sejati. Hades tak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Badan besar itu berputar-putar di ngarai, sisik-sisiknya yang keemasan berkilauan terang, dan tampak sangat kuat dan mengerikan. Ye Kui merasakan darah naga sejati di badannya mengalir deras.
Dia ingin menahannya, tetapi dia tidak bisa. Terutama saat mendengar suara tawa liar Nether Dragon, hatinya dipenuhi rasa gelisah. Ledakan. Naga Nether mengayunkan ekornya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Ye Kui, dan berkata, "Nak, serahkan darah naga sejati, dan aku akan meninggalkanmu dengan badan yang utuh. Teruslah bermimpi," kata Ye Kui dingin. Energi sejati dalam badannya beredar liar, dan bayangan naga emas melilitnya, seolah-olah naga sungguhan akan keluar dari badannya. Melihat ini, mata naga hitam berkilat jijai. "Kau hanya anak manusia, bahkan jika kau memiliki darah naga sungguhan, apa yang bisa kau lakukan? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, naga Nether tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan aliran napas naga hitam menyembur keluar, menuju langsung ke arah Ye Kui. Napas naga itu mengandung kekuatan penghancur tak berujung, seolah-olah hendak melahap seluruh ngarai. Badan Ye Kui bergerak tiba-tiba dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Nafas naga itu mengenai tempat Ye Kui awalnya berdiri, dan lubang besar yang dalam langsung terlontar ke tanah, dengan kerikil beterbangan dan asap serta debu memenuhi udara. "Kakak Ye," seru Xiao Di, matanya penuh kekhawatiran. Namun, dalam asap dan debu, sosok Ye Kui muncul di sisi lain tanpa terluka. Dia begitu cepat sehingga dia tampak berteleportasi dan menghindari pukulan mematahkan dari Nether Dragon. Kau bersembunyi dengan cepat." Naga Nether mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengibaskan ekornya yang besar, menimbulkan embusan angin kencang, lalu menyerbu langsung ke arah Ye Kui. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ye Kui, dan pikirannya bergerak. Dalam sekejap, bayangan naga emas mengembun menjadi pedang besar berbentuk naga di tangannya. Pola naga terjalin pada pedang, memancarkan keagungan tak berujung. "Memotiong," Ye Kui meraung, dan tiba-tiba mengayunkan pedang berbentuk naga di tangannya. Energi pedang emas melesat keluar dan langsung menuju ekor Nether Dragon. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan ekor naga, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ye Kui langsung terlempar ke belakang, memuentehkan darah. Sedangkan Nether Dragon, ekornya terpotiong oleh energi pedang, menyebabkan sisiknya pecah dan darah berceceran. Seperti yang diharapkan dari darah naga sejati, darah itu memang kuat. Jika aku mendapatkannya, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawanku? Keserakahan di mata naga hitam semakin kuat. Dia menatap Ye Kui dengan mata naganya yang besar dan berkata, "Nak, berikan aku darah naga aslimu. Jika kau patuh, mungkin aku bisa mengampuni nyawemu. Kebetulan aku sedang membutuhkan seorang pembantu, dan menurutku kamu adalah pilihan yang tepat." Ye Kui hampir tertawa karena marah. "Seekor binatang buas layak menjadikan aku pelayannya. Kutu kupret denganmu. Kau benar-benar keras kepala dan mencari kematian." Setelah Nether Dragon selesai berbicara, cakar naganya yang besar tiba-tiba menghantam ke bawah, menimbulkan hembusan angin kencang dan langsung menuju ke kepala Ye Kui. Sedikit kesan serius terpancar di mata Ye Kui. Dia tahu bahwa Nether Dragon di depannya terlalu kuat dan dia bukan tandingannya. Jika dia ingin mengalahkannya, dia hanya bisa menggunakan kartu truf pamungkasnya. Namun saat ia tengah teralihkan, sebuah sosok kurus tiba-tiba berdiri di hadapannya. Itu Xiao Di. "Minglong, kamu tidak bisa menyakiti saudara Ye." Xiao Di berteriak keras, suaranya sedikit bergetar karena ketakutan, tetapi tekadnya tetap tidak berkurang. Naga hitam tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, "Gadis kecil, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau hanya seekor semut, dan kau masih ingin melindunginya. Minggirlah cepat, atau aku akan memakanmu. Aku adalah putri dunia bawah. Beraninya kau tidak mematuhi perintahku." Xiao Di segera mengangkat token tinggi-tinggi. Urutan Hades. Minglong tertegun, lalu dia mengamati Xiao Di dari atas ke bawah untuk beberapa saat, seolah-olah dia ingin melihat apa yang terjadi padanya, lalu berkata, "Itu benar-benar garis keturunan Hades. Putri, aku tidak akan menyakitimu, minggir saja." Tapi anak manusia ini sudah mati. Darah naga sejati ada di depan matanya, bagaimana mungkin naga Nether menyerah? Xiao Di berteriak, "Minglong, aku perintahkan kamu untuk tidak membunuh saudara Ye. Kau menyuruhku." Minglong tampak seolah mendengar lelucon lucu dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah kau pikir kau adalah ayahmu?
Jika itu Hades, aku tentu akan menuruti perintahnya. Sedangkan kau, apa itu? Aku memberimu wajah dan memanggilmu seorang putri. Jika aku tidak memberimu wajah, kau bukan apa-apa. Demi Kaisar Hades, aku tidak akan mempermalukanmu. Keluar dari sini sekarang. Xiaodi menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala, tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak Ye. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku dulu. Ye Kui tersentuh dan berkata dengan cemas, Xiao Dai, minggirlah. Xiaodi berbalik dan menatap Ye Kui, matanya penuh kasih sayang dan tekad, kakak Ye, sejak aku bertemu denganmu, kau selalu melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamamu. Mendengar kata-kata Xiaodi, Ye Kui merasa terharu sekaligus tak bisa berkata-kata. Dia tersentuh oleh perilaku Xiaodi, tetapi dia berkata bahwa mereka ingin mati bersama. Saya tidak ingin mati. Xiaodi, minggirlah. Kata Ye Kui lagi. Saudara Ye, apapun yang kau katakan, aku tidak akan minggir. Meskipun Xiaodi kurus, nadanya sangat tegas. Dia berkata, kita akan mati bersama. Setelah itu, Ye Kui diam-diam mengirim pesan kepada Xiaodi. Katanya, pergilah dulu nanti. Aku punya cara untuk menghadapi Nether Dragon. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Xiaodi berbalik dan menatap Ye Kui dengan curiga, seolah berkata, kakak Ye, kau tidak akan berbohong padaku, kan? Benarkah? Ye Kui mengirim pesan suara lagi, berkata, apakah kau lupa bahwa aku memiliki senjata suci? Bahkan Tetua Agung tidak dapat melakukan apapun terhadap senjata suci itu, jadi bagaimana mungkin seekor naga biasa dapat menjadi lawannya? Mendengar ini, mata Xiaodi berbinar. Kemudian, Ye Kui berkata kepada Minglong, kau menginginkan darah naga sungguhan, kan? Tak masalah, aku bisa memberikannya padamu, tetapi kau harus menyetujui satu syaratku. Naga hitam mensibir dan berkata, kau adalah orang yang sedang sekarat, kualifikasi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan darah naga sejati segera. Ye Kui meletakkan tangannya di belakang punggungnya tegak seakan-akan dia adalah lembing, menatap langsung ke mata naga hitam dan berkata, jika kau tidak menyetujui persyaratanku, maka aku akan menghancurkan darah naga sejati. Beraninya kau? Lihat apakah aku berani. Manusia dan naga itu saling berhadapan selama beberapa saat, dan akhirnya naga Nether berkompromi. Bicaralah, kata Minglong. Ye Kui berkata, jika kau mengirim kami keluar dari tanah terlarang Hades, aku akan memberimu darah naga asli. Dalam situasi ini, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Ye Kui telah memutuskan bahwa selama Nether Dragon berani meninggalkan area terlarang, dia dapat meminta bantuan Si Yang Tianzun. Selain itu, dia memiliki 6 kian kunding, jadi dia yakin bahwa dia akan dapat membunuh Nether Dragon. Jika Minglong tidak keluar, gunakan beberapa cara untuk mengirimnya dan Xiaodi keluar. Kemudian Si Yang Tianzun akan melindungi mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Adapun darah naga sejati, tentu saja Ye Kui tidak akan memberikannya pada Minglong. Ini adalah sesuatu yang diberikan Kaisar Naga kepadanya. Itu sudah lama berhubungan dengan garis keturunannya. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Namun, apa yang tidak diduga Ye Kui adalah bahwa Nether Dragon sangat licik. Saya tidak akan menyetujui syarat ini kecuali Anda memberi saya darah naga asli sekarang. Jika tidak, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ye Kui mensibir dalam hatinya, aku memberimu darah naga asli di detik terakhir, dan kau membunuhku di detik berikutnya. Apakah kau benar-benar mengira aku ini anak berusia 3 tahun yang mudah dibodohi? Kalau begitu aku punya permintaan lain. Ye Kui menunjuk Xiaodi dan berkata kepada Minglong, kirim dia keluar dari wilayah terlarang klan Ming. Mata besar naga hitam itu berayun maju mundur antara Ye Kui dan Xiaodi beberapa kali, dan bertanya, nak, apa hubunganmu dengan sang putri? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Kui berkata, jika kau mengirimnya keluar dari tanah terlarang Hades, aku akan memberimu darah naga sejati. Aku tidak menyangka kau adalah pria yang baik hati. Minglong tiba-tiba bertanya pada Xiaodi, putri, apa hubunganmu dengannya? Xiaodi berkata, teman, hanya teman. Minglong berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku merasa lega.
Apa yang kamu khawatirkan? Xiaodi merasa sangat gelisah. Suara Minglong tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Wah, sudah kubilang kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Aku ingin darah naga asli." Setelah mengatakan itu, Nether Dragon membuka mulutnya yang besar lagi, dan napas naga hitam yang kuat menyembur keluar. Napas naga ini seperti aliran air hitam, dan kemanapun ia lewat, ruang itu tampak terkoyak, membuat suara mendesis. Rumput. Ye Kui segera meraih tangan Xiaodi dan menggunakan keterampilan badan misteriusnya untuk menghindari serangan Nether Dragon. Ledakan. Napas naga hitam itu jatuh ke tanah, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh ngarai berguncang hebat, dan kerikil jatuh dari puncak-puncak di sekitarnya. "Berhenti, berhenti!" teriak Xiaodi pada Minglong, "Kamu adalah binatang pelindung klan Ming, kamu tidak boleh menyakiti orang-orang klan Ming." Hades berkata dengan dingin, "Dia manusia. Apa hubungannya dengan Hades jika aku membunuhnya?" "Dia..." Xiaodi melirik Ye Kui, wajahnya memerah. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak Ye adalah pendamping yang dipilihkan ayahku untukku." Ye Kui menatap Xiaodi dengan heran. Mendengar ini, Minglong tertawa terbahak-bahak, "Pangeran permaisuri yang dipilihkan untukmu oleh Kaisar Ming. Kaisar Hades akan memilih seorang manusia untuk menjadi permaisurimu. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu terlihat polos, tetapi ternyata kamu penuh dengan kebohongan. Kau benar-benar menggunakan kebohongan yang konyol untuk membodohiku. Kau benar-benar meremehkanku. Jangan bilang kalau Hades tidak akan mencari manusia untuk menjadi pendampingmu. Bahkan jika dia benar-benar melakukannya, aku tidak akan setuju. Garis keturunan Kaisar Kegelapan sangatlah mulia. Bagaimana mungkin umat manusia menginginkannya?" Xiaodi berkata dengan cemas, "Pokoknya, kamu tidak boleh menyakiti kakak Ye, kalau tidak aku. Kau ingin menghentikanku, kan? Bisakah kau menghentikanku?" Naga hitam berkata, "Aku bertekad untuk mendapatkan darah naga sejati. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikanku. Sekalipun itu garis keturunan Kaisar Hades, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kesempatan untuk menjadi kaisar sudah di depan mata. Belum lagi Xiaodi hanyalah seorang putri dari dunia bawah, bahkan jika kaisar dunia bawah masih hidup, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ledakan. Begitu naga hitam selesai berbicara, dia melancarkan serangan dan menyemburkan napas naga hitam. Terlebih lagi, serangan ini ditujukan pada Xiaodi, dan ia ingin menyingkirkan penghalang itu terlebih dahulu. Melihat ini, Ye Kui menjadi sangat cemas, karena dia tahu betul bahwa Xiaodi tidak akan memiliki kesempatan bertahan hidup setelah serangan ini. Pada saat kritis, Ye Kui tidak peduli dengan hal lain. Dia dengan cepat mengedarkan energi internal di badannya dan menunjuk dengan jari-jarinya. Berdengung. Formasi pedang Zuxian muncul dan menghalangi Xiaodi. Ledakan. Napas naga hitam itu menghantam formasi pedang dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh ngarai bergetar hebat. Di bawah pengaruh nafas naga, cahaya formasi pedang itu berkedip cepat dan menjadi goyah. Pembuluh darah menonjol di dahi Ye Kui, dan dia berusaha sekuat tenaga mempertahankan formasi pedang, tetapi kekuatan napas naga terlalu kuat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Xiaodi memperhatikan Ye Kui berusaha mahtei-mahteihan untuk melindunginya, air mata mengalir di wajahnya, "Kakak Ye, jangan khawatirkan aku, pergilah saja." Ye Kui menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan mahtei bersama." Tepat saat formasi pedang hendak pecah, darah naga sejati di badan Ye Kui tampaknya merasakan krisis tuannya dan meledak. Dalam sekejap, cahaya keemasan di badan Ye Kui tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan bayangan naga yang melilit badannya menjadi lebih padat, dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Raungan naga ini benar-benar berbeda dari raungan naga Nether. Raungan ini penuh dengan keagungan tertinggi, seolah-olah itu adalah raungan leluhur semua naga. Terkena dampak ini, napas naga yang disemburkan Nether Dragon malah terguncang dan berubah menjadi gumpalan gas hitam yang menghilang di udara. Ketika sang naga hitam melihat ini, sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh keserakahan. "Begitu aku memperoleh darah naga sejati, aku pasti akan terbang ke langit." Pada saat ini, naga Nether melambaikan cakar naganya yang besar dan menerkam ke arah Ye Kui dan Xiaodi. Momen kritis. Ye Kui memanggil Qian Kunding.
Ledakan. Ye Kui memanggil Qian Kunding. Dalam sekejap, sebuah kuali besar muncul di udara, dan badan kuali yang kuno dan hikmat itu memancarkan cahaya ilahi, seolah-olah mengandung misteri dan kekuatan yang tak berujung. Minglong mengenali Qian Kunding sekilas. Ekspresi tidak percaya dan terkejut melintas di matanya, lalu digantikan oleh keserakahan yang mendalam. Anak baik, kau benar-benar mendapatkan senjata suci klan Ming. Kau tidak bisa diampuni. Naga Neter meraung marah, memutar badan besarnya di udara, dan mencengkeram kuali Qian Kun dengan cakarnya, mencoba mengambil benda suci ini. Akan tetapi, saat cakar naga Neter hendak menyentuh kuali Qian Kun kedua tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang Ye Kui, dan dengan suara gemuruh, kuali itu menghantam cakar naga Neter dengan keras. Ledakan. Dua kekuatan besar itu bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh ngarai. Untungnya ada larangan di sini, kalau tidak seluruh ngarai akan rata dengan tanah. Naga Neter mencabut cakarnya, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, dan ia menatap Ye Kui dengan tak percaya, seolah sedang menatap monster. Apa? Kamu punya dua Qian Kunding? Namun, keterkejutannya belum berakhir, karena kuali Qian Kun ketiga muncul dari sisi lain, dengan momentum seperti tsunami, dan menekan sisi lain naga Neter. Naga hitam menanggapi dengan tergesa-gesa, hanya melihat kuali Qian Kun keempat dan kelima muncul satu demi satu, menyerang dari atas dan bawah, membentuk pengepungan kedap udara. Akhirnya, Qian Kunding keenam perlahan bangkit dan melayang di udara, menggemakan 5 Qian Kunding lainnya. Keenam kuali itu berdenting bersama, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah prinsip-prinsip utama antara surga dan bumi sedang beresonansi, atau seolah-olah dewa-dewa kuno sedang terbangun. Ye Kui berdiri di antara 6 kuali Qian Kun, sosoknya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah pada saat ini, dia telah menjadi penguasa langit dan bumi, mengendalikan segalanya. Xiao Di menatap Ye Kui dengan mata hampir berkaca-kaca. Tampan sekali. Xiao Di tampak terobsesi. Jantungnya berdetak kencang dan pipinya memerah. Sang naga Neter menatap ke-6 kuali Qian Kun dengan mata terbelalak, dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Tidak pernah terpikirkan bahwa seorang anak manusia dapat menguasai begitu banyak senjata suci. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Sang naga hitam bergumam pada dirinya sendiri, dan mulai menyadari bahwa anak manusia di depannya bukanlah orang biasa. Kalau dipikir-pikir, anak ini masih sangat muda, tapi dia sudah menerobos alam raja suci yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi karakter biasa? Namun tak lama kemudian, keterkejutan itu digantikan oleh keserakahan. Dewa membantu saya. Jika aku mendapatkan darah naga asli dan 6 kuali Qian Kun ini, siapakah di dunia ini yang bisa menjadi lawanku? Hahaha. Minglong tak kuasa menahan tawanya hingga ke langit, lalu berkata kepada Ye Kui, "Nak, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat berikan darah naga sejati dan kuali Qian Kun kepadaku, dan aku berjanji akan memberimu kematian yang cepat." Ye Kui berkata dengan dingin, apakah kau pikir hanya karena kau seekor binatang, kau dapat mengambil darah naga sejati dan kuali Qian Kun lalu melakukan apapun yang kau inginkan? Aku bilang padamu, kamu salah. Suara Ye Kui bergema di ngarai, membawa keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Hari ini, aku akan memberitahu kalian bahwa umat manusia tidak dapat diganggu. Setelah dia selesai berbicara, pikiran Ye Kui bergerak, dan dia mengendalikan 6 kuali Qian Kun dengan seluruh kekuatannya dan terbang menuju naga Neter. Ledakan. 6 kuali Qian Kun tiba-tiba bersinar terang, dan dengan momentum penciptaan dunia, mereka menyerbu ke arah naga Neter dari berbagai arah, mencoba untuk menekannya. Naga Neter tidak menunjukkan rasa takut. Ia memutar badannya yang besar dengan fleksibel di udara, dan cakar naganya yang besar, dengan cahaya hitam, menamparkan dengan keras. Kapan? Qian Kunding pertama langsung terlempar, menghantam pembatas bagaikan meteor, lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Segera setelah itu, naga Neter mengayunkan cakarnya terus-menerus. Dang-dang-dang. Beberapa Qian Kunding yang tersisa juga ikut terlempar, berguling-guling di udara, menimbulkan suara-suara tumpul. Badan Ye Kui bergetar, wajahnya langsung pucat, dan seteguk darah tidak dapat tidak mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dasar bocah bodoh, apa kau pikir kau bisa melawanku dengan senjata suci di tanganmu?
Itu konyol. Kau tidak mengerti betapa kuatnya aku. Jika kau menantangku, kau akan mati. Meskipun kamu memiliki 6 senjata dewa, dengan tingkat kultivasimu, mustahil bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka. Jika ke-6 senjata suci ini ada di tanganmu, itu akan membuang-buang sumber daya. Sang naga neter tertawa terbahak-bahak, mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi, dan tatapannya penuh dengan penghinaan. Ye Kui tahu betul bahwa situasinya kritis. Jika dia tidak bisa menghadapi Nether Dragon secepat mungkin, dia dan Xiao Di akan berada dalam bahaya. Ketika dua pria pemberani bertemu di jalan sempit, si pemberanilah yang menang. Ye Kui menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kembali energi sejati dalam badannya, dan diam-diam berlatih teknik naga ilahi 9 revolusi. Momen berikutnya, api hijau muncul di telapak tangannya. Ini adalah api aneh tingkat kekaisaran. Panggilan. Tiba-tiba, api aneh tingkat kekaisaran melonjak keluar dari telapak tangan Ye Kui, langsung berubah menjadi lautan api, menyapu ke arah naga neter. Api yang berkobar membakar langit, menerangi seluruh ngarai dengan warna biru, dan panas yang menyengat menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Api aneh tingkat kaisar. Sang naga hitam terkejut. Pada saat yang sama, Ye Kui membentuk segel dengan tangannya, menggumamkan sesuatu, dan melakukan teknik pembunuhan. Dalam sekejap, puluhan ribu energi pedang muncul rapat di sekitar Ye Kui, lalu bersiul. Swiss, Swiss, Swissa. Setiap energi pedang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, bagaikan tetesan air hujan yang lebat, menebas ke arah Nether Dragon. Naga Nether sama sekali tidak takut. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan napas naga hitam, yang bertabrakan dengan api aneh tingkat kekaisaran. Napas naga dan api aneh saling terkait, menghasilkan suara mendesis. Untuk sesaat, ngarai itu dipenuhi asap dan api membubung ke langit. Menanggapi energi pedang yang luar biasa, naga neter mengayunkan badan besarnya dan menghancurkan semua energi pedang hanya dalam beberapa gerakan. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Naga neter mensibir. Ia mengayunkan cakarnya dan menerkam ke arah Ye Kui dan Xiao Di lagi dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilat hitam. Hati Ye Kui bergetar, dan dia buru-buru menarik Xiao Di ke samping untuk menghindarinya. Cakar naga Nether Dragon menyapu sudut-sudut pakaian mereka, menimbulkan embusan angin yang menerbangkan mereka. Ledakan. Ye Kui terjatuh telentang, merasakan sakit luar biasa di sekujur badannya, dengan Xiao Di dalam pelukaannya. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teriak Xiao Di sambil mencengkeram lengan Ye Kui erat-erat. Jangan takut, pasti ada jalan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Kui, dan dia siap menggunakan esensi dan darahnya untuk mengaktifkan Qian Kun Ding lagi. Sekalipun hanya ada perbedaan wilayah yang sangat besar antara Raja Bijak yang tak tertandingi dan Kaisar Semu, tetap saja itu adalah jurang yang sangat besar. Hanya dengan mengaktifkan artefak Anda dapat memiliki peluang menang. Namun, jika seorang kultivator sering menggunakan saripati dan darahnya, itu akan menghabiskan banyak energinya, tetapi saat ini tidak ada cara lain. Tanpa diduga, pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba dari dalam tas Qian Kun. Sebelum Ye Kui sempat memeriksa, sebuah telur bundar menggelinding keluar dari dalamnya. Ledakan. Telur terguling dari kantong Qian Kun. Tiba-tiba, wajah Ye Kui dipenuhi dengan keheranan. Siapa yang mengira bahwa di saat kritis hidup dan mati ini, telur misterius ini benar-benar akan keluar dengan sendirinya. Sungguh tak terlukiskan. Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa sejak ia mendapatkan telur ini, telur itu selalu berada di dalam tas Qian Kun. Selain menelan ramuan dari waktu ke waktu, telur itu juga selalu tidur. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa ia akan muncul tiba-tiba pada saat kritis ini. Hal ini membuat Ye Kui penuh dengan keraguan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Tepat ketika Ye Kui dipenuhi keraguan, dia melihat telur misterius itu perlahan berguling ke depan beberapa kali. Kau tahu, itu sangat konyol dan lucu. Naga Nether yang semula memamerkan taring dan cakarnya, siap melancarkan serangan mematikan lainnya, tiba-tiba berhenti bergerak saat melihat telur itu, seolah-olah tenggorokannya dicekik oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Lalu, terdengarlah tawa yang memekakkan telinga. Hahaha. Nak, bahkan senjata suci pun tidak bisa melakukan apapun padaku, dan kau benar-benar berharap bisa membalikkan keadaan dengan telur pecah seperti ini.
Ini benar-benar konyol. Suara naga neter bergema ke sana kemari di ngarai, membuat gendang telinga orang-orang sakit. Xiaodi juga penuh rasa ingin tahu, dengan cahaya kebingungan yang berkedip di matanya. Dia dengan hati-hati menarik lengan baju Ye Kui dan bertanya dengan lembut, "Kakak Ye, apa sebenarnya ini?" Ye Kui tidak segera menanggapi pertanyaan Xiaodi. Matanya terpaku pada telur itu. Pada saat ini, hatinya penuh dengan pertanyaan, sama seperti Xiaodi. Ye Kui merasa bahwa telur ini tidak hanya dapat dimakan tetapi juga misterius. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tumbuh di dalam telur itu, kalau tidak mungkin ia memiliki vitalitas yang kuat. Akan tetapi, telur ini malah muncul dengan sendirinya hari ini, dan itu sungguh tidak normal. Melihat Ye Kui dan Xiaodi mengabaikannya, naga hitam mendengus dengan nada menghine, "Wah, apakah menurutmu kamu dapat mengubah situasi saat ini dengan hal yang tidak penting seperti itu? Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan sangat bodoh." Namun, saat suara ejekannya masih bergema di udara, telur yang awalnya berguling pelan di tanah tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat bagaikan anak panah dan melesat langsung ke arah Nether Dragon. Melihat ini, sang naga hitam mengangkat bibirnya dengan sangat jijai, dan terus bergumam, "Kau sedang mencari kematian, kau benar-benar mencari kematian." Sambil berbicara, ia mengulurkan cakar naganya yang besar, yang memancarkan cahaya dingin, dan dengan suara siulan, ia menghantam telur itu dengan ganas, bertekad untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Akan tetapi, saat cakar naga itu hendak menyentuh telur itu, badan besar naga Nether tiba-tiba menegang, seolah-olah telah terkena mantra dan tidak bisa bergerak. Ekspresi keterkejutan yang amat sangat melintas di matanya sejenak, dan pupil matanya mengecil tajam, seakan-akan ia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Sebab, dari telur yang kelihatannya biasa saja itu, ia merasakan tekanan yang begitu kuat, sehingga membuat jiwanya bergetar hebat. Kekuatan ini tampaknya telah melintasi ruang dan waktu tak berujung, datang dari kedalaman misterius zaman kuno, membawa serta keagungan tertinggi yang tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana ini mungkin? Suara naga Nether bergetar. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap telur kecil di depannya, tidak dapat memahami mengapa sesuatu yang awalnya dianggap tidak penting bisa memberinya rasa penindasan yang begitu kuat. Ledakan. Telur misterius itu mengenai dahi naga Nether, dan seketika itu juga sebuah lubang berdarah muncul di dahi naga Nether. "Aduh!" Sang naga hitam berteriak kesakitan. Ye Kui dan Xiaodi tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan ini, dan terdiam sesaat. "Kakak Ye, telur ini." Fluttershy tergagap, suaranya penuh keterkejutan dan kebingungan, seolah dia sedang bermimpi. "Saya tidak tahu persis dari mana asalnya, tetapi saat ini, tampaknya hal itu memberikan efek jera yang cukup besar bagi Nether Dragon. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya." Ada kilatan keterkejutan di mata Ye Kui, seolah-olah dia melihat seberkas cahaya dalam kegelapan. Dia samar-samar merasa bahwa telur misterius ini akan memberinya kejutan besar. Seperti yang diharapkan, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membalikkan kognisi Ye Kui. Sebagai binatang penjaga klan Nether dan memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar semu, naga Nether selalu agung dan perkasa. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Badannya yang sudah besar membengkak karena marah, dan sisik-sisik hitam di sekujur badannya tampak menyala-nyala oleh amarah, memancarkan cahaya aneh. "Aduh!" Naga Nether mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mengayunkan cakarnya yang tebal, dan menghantam telur itu sambil mengeluarkan suara siulan. Ia mengerahkan segenap kekuatannya dalam serangan ini, bertekad untuk menghancurkan telur yang telah menyebabkan begitu banyak rasa malu menjadi berkeping-keping. Namun, saat cakarnya terangkat, tekanan mengerikan yang membuat jiwanya gemetar melonjak lagi. Naga Nether hanya merasakan ada kekuatan tak kasat mata, bagaikan ada gunung yang menekannya. Badannya tiba-tiba menegang dan cakarnya berhenti di udara. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Lalu, telur itu berputar fleksibel di udara dan melesat menuju wajah Nether Dragon lagi. Dentuman, dentum, dentum. Telur itu bagaikan bola meriam, yang menghantam wajah Nether Dragon berkali-kali. Setiap benturan disertai dengan raungan menyakitkan dari Nether Dragon. Kepala naganya hancur ke kiri dan kanan, dan darah berceceran di mana-mana.
Dalam sekejap, kepala Nether Dragon hancur dan berdarah, dan penampilannya tidak dapat dikenali lagi. Ye Kui dan Xiaodi berdiri di samping, menyaksikan pemandangan menakjubkan ini dengan mulut ternganga karena terkejut. Panggilan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tenggorokan naga Nether. Saat ia membuka mulutnya, napas naga berwarna hitam pekat menyembur keluar bagaikan sebuah tornado yang langsung membungkus telur misterius itu dengan erat. Ye Kui dan Xiao Dai menyaksikan adegan ini dan jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Mereka sangat menyadari kengerian nafas naga, dan pada saat ini, wajah mereka berdua dipenuhi ketegangan. Xiaodi tanpa sadar meraih lengan Ye Kui dan berkata dengan cemas, "Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan?" Ye Kui juga merasa cemas, tetapi dia tetap berpura-pura tenang dan menghiburnya, "Jangan khawatir, mungkin akan ada perubahan ke arah yang lebih baik." Walaupun dia berkata demikian, dia sebenarnya khawatir terhadap telur itu. Melihat nafas naga yang menyelimuti telur itu, Nether Dragon tidak dapat menahan tawa sinisnya. Kau ingin menindasku hanya dengan sebutir telur. Kau hanya bermimpi. Di bawah napas nagaku, kau telur bodoh akan berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat." Suaranya bergema di ngarai, membawa serta rasa dendam. Tanpa diduga, sebelum suara Nether Dragon benar-benar menghilang, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Saya melihat bahwa napas naga hitam yang awalnya membungkus telur itu tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, lalu, ditelan oleh telur sedikit demi sedikit. Saya melihat cahaya aneh berkelebat di permukaan telur itu, dan cahayanya menjadi semakin terang setiap kali telur itu menelan jejak napas naga. Secara bertahap, beberapa pola kuno dan misterius mulai muncul pada kulit telur yang awalnya halus. Minglong benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Matanya sebesar lonceng, penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Sebagai binatang penjaga dunia bawah, ia telah menjelajahi dunia untuk waktu yang lama dan belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Nether Dragon bergumam pada dirinya sendiri, suaranya penuh kepanikan, bagaimana napas nagaku bisa? Ye Kui dan Xiao Dai juga tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Kilatan keterkejutan melintas di mata Ye Kui, lalu digantikan oleh kegembiraan. Ia berpikir dalam hati, sepertinya telur misterius ini bahkan lebih kuat dari yang kukira. Xiaodi pun tersadar kembali, matanya berbinar penuh kegembiraan, dan berkata, "Kakak Ye, telur ini sungguh luar biasa. Ini bukan hanya menakjubkan, ini hanya tidak normal." Pada saat yang sama, hati Ye Kui dipenuhi dengan keraguan. Kekuatan apa yang dimiliki telur misterius itu sehingga bisa membuat naga Nether dengan tingkat kultivasi seorang kaisar semu tidak mampu melawan? Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, setelah menelan napas naga, telur itu melayang di udara, bergetar sedikit, seolah mengumpulkan kekuatan yang lebih dahsyat. Adapun Nether Dragon, kebencian dan keengganan melonjak di dadanya seperti arus bawah yang mengamuk. Sebagai binatang penjaga tertinggi di dunia bawah, ia telah dipuja sejak lama. Bagaimana ia bisa jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti itu? Sungguh memalukan. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku adalah binatang penjaga klan Hades. Bagaimana mungkin aku dipaksa ke dalam situasi seperti ini oleh telur? Saya harus menghancurkannya. Dalam sekejap, naga Nether tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar, dan sisik-sisik hitam di badannya tampak disuntik dengan api jahat yang aneh, memancarkan cahaya yang mengerikan. Kekuatan dalam badannya berkumpul dengan liar, seperti badai hitam yang melanda langit dan bumi. Aduh! Raungan keluar dari mulut berdarah Nether Dragon. Raungan itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Raungan itu bergema di ngarai yang sunyi untuk waktu yang lama, membuat gendang telinga orang-orang sakit. Kemudian, tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan sebuah bola cahaya hitam yang terkondensasi dari napas naga menyembur keluar, bagaikan bintang hitam jatuh, melesat ke arah telur misterius itu dengan kecepatan tinggi. Kemanapun bola cahaya hitam itu lewat, ruang itu tidak dapat menahan kekuatannya yang mengerikan dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam, seolah-olah telah dirobek dengan kejam oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Batu-batu keras di tanah langsung berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan sisa bola cahaya dan menghilang di udara tipis, hanya menyisakan sebidang tanah hangus. Ini menunjukkan bahwa gaya ini sangatlah besar pengaruhnya. Namun,
Takdir tampaknya selalu mempermainkan manusia. Naga. Tepat ketika bola cahaya hitam hendak menyentuh telur misterius itu, kekuatan penekan mengerikan yang telah membuat jiwa Nether Dragon bergetar datang lagi seperti kekuatan yang luar biasa. Sang naga hitam hanya merasakan jiwanya dijepit erat oleh sepasang tang dan seluruh kekuatannya ditekan dengan kejam. Badannya langsung menegang bagaikan besi, tidak dapat bergerak, dan ia hanya bisa menyaksikan bola cahaya hitam itu menyimpang dari lintasannya dan menghilang menjadi ketiadaan. Tidak. Sang naga hitam berteriak enggan di dalam hatinya. Tetapi semua ini tidak dapat diubah, dan nasibnya tampaknya telah sepenuhnya ditulis ulang pada saat ini. Telur misterius itu tampak sangat marah melihat perjuangan Nether Dragon yang sekarat. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba melonjak, menyengat mata orang-orang. Ia melesat ke arah Nether Dragon dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meninggalkan cahaya yang menyilaukan di udara, bagaikan matahari yang terik jatuh dari langit, menghantam Nether Dragon dengan seluruh kekuatannya. Dentuman, dentum, dentum. Setiap benturan bagaikan palu berat yang menghantam badan Nether Dragon. Anehnya, meskipun Nether Dragon bukanlah naga sungguhan, ia adalah makhluk yang sangat kuat dengan sisik keras yang menutupi badannya. Akan tetapi, ia tidak dapat menahan serangan telur itu. Setelah beberapa saat, naga Nether mengeluarkan lolongan menyakitkan. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di badannya yang besar seperti gunung, dan darah terus mengalir. Tanpa diduga, telur misterius itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan seperti kilat emas, ia menyerang Nether Dragon lagi dan lagi. Deng, deng, deng. Setiap benturan bagaikan palu berat yang menghantam badan besar naga Nether dengan keras, menimbulkan suara tumpul. Setiap kali terjadi tabrakan, bekas luka baru terus bermunculan di badan Nether Dragon dan pemandangan tragis itu tak tertahankan untuk disaksikan. Naga Nether yang dulunya agung kini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sisik-sisik hitamnya berserakan seperti daun-daun yang gugur di akhir musim gugur, memperlihatkan luka-luka berdarah di bawahnya. Di bawah serangan telur yang terus-menerus, luka-luka ini terus meluas, dan darah menyembur keluar seperti mata air, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah tua. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, yang membuat orang-orang menggigil. Mata naga hitam itu merah. Bila menengok ke masa lalu, ia berkelana melintasi surga dan bumi, dan kemanapun ia pergi, semua binatang tunduk padanya, menikmati kemuliaan dan rasa hormat tertinggi. Namun sekarang, ia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh telur yang datang entah dari mana, dan ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Sungguh menyebalkan. Berkali-kali ia mencoba mengerahkan kekuatan dahsyat di badannya untuk melawan. Namun, setiap kali ia mengerahkan kekuatan penindas yang mengerikan yang berasal dari kedalaman jiwanya akan menjeratnya seperti hantu, benar-benar menekan kekuatannya dan membuat perlawanannya sia-sia. Yang membuat Nether Dragon semakin putus asa adalah ketika ia mendapati luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Dulu, tidak peduli seberapa parah lukanya, berkat kultivasinya yang kuat, lukanya selalu dapat disembuhkan dalam sekejap. Namun sekarang, luka-luka mengerikan itu bagaikan bekas cakaran iblis, yang mencabik-cabik badannya dengan kejam. Darah terus mengalir, dan vitalitasnya menghilang seperti pasir dalam jam pasir. Ah! Naga Nether meraung ke langit, suaranya penuh keengganan, seolah ingin menghancurkan seluruh ngarai. Badannya yang besar seperti gunung hancur berkeping-keping oleh serangan telur misterius itu, bagaikan lilin yang ditiup angin, yang sewaktu-waktu dapat padam. Setelah beberapa saat, akhirnya, naga hitam tidak dapat lagi menahan siksaan seperti api penyucian ini. Ia menggunakan sisa tenaganya dan berteriak sekuat tenaga, "Cukup. Jangan dorong aku." Telur misterius itu tampaknya memahami kata-kata naga Hades. Telur itu berputar perlahan di udara, lalu melompat-lompat, seolah-olah sedang memprovokasi naga Hades, atau seolah-olah sangat meremehkan naga Hades, dan tampaknya mengejek kesombongannya. Berhenti sebentar. Ledakan. Telur misterius itu tidak berhenti menyerang, tetapi cahaya di sekitarnya kembali berkobar. Jelas bahwa telur itu mengumpulkan kekuatan yang lebih dahsyat, bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya. Ketika Minglong melihat ini, hatinya tiba-tiba menegang dan dia merasa seperti sebuah bencana akan terjadi. Pada saat kritis antara hidup dan mati, kemarahannya mencapai puncaknya.
Ia menatap telur itu dengan mata merahnya dan meraung, "Sudah kubilang jangan memaksaku. Jangan dorong aku. Jika kau berani memaksaku lagi, aku akan berlutut padamu." Berdebar, sang naga hitam benar-benar berlutut di tanah. Badan besar naga neter berlutut di tanah, seperti daun yang jatuh tertiup angin, tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, ia telah lama kehilangan keagungannya sebelumnya, digantikan oleh hati yang penuh kehinaan dan ketakutan yang tak berujung. Matanya yang tadinya setajam kilat kini dipenuhi kepanikan. Ia menatap telur misterius itu dan memohon dengan suara pelan, "Tolong, lepaskan aku." Telur misterius itu dikelilingi cahaya yang menyilaukan, mekar liar, seolah-olah tengah mengumumkan kekuatannya kepada naga neter yang tengah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Kemudian, ia bagaikan anak nakal, meloncat-loncat dan terbang di hadapan Ye Kui, bergerak ke sana kemari, memamerkan prestasi militernya yang gemilang kepada Ye Kui. Setiap kali benda itu bergetar, benda itu seakan berkata kepada Ye Kui, "Tuan, lihatlah betapa hebatnya aku." Ye Kui menyaksikan adegan drama teis ini, merasakan campuran keterkejutan dan keterkejutan di hatinya, dan sulit baginya untuk tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa telur yang sulit ditangkap ini akan memberinya kejutan sebesar itu hari ini. Telur itu dengan mudah memaksa binatang penjaga klan Hades yang agung dan perkasa, yang memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar semu, untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Itu benar-benar, sungguh membuka mata. Ye Kui kembali sadar, menepuk-nepuk telurnya, dan berkata, "Bagus sekali." Tiba-tiba telur misterius itu melompat beberapa kali dengan cepat, bagaikan seorang anak yang kegirangan. Kemudian, tatapan Ye Kui jatuh pada Nether Dragon dan berkata, "Apakah kamu tidak menginginkan artefak dan darah naga asli? Aku berdiri di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan ambil sendiri." Naga hitam begitu marah hingga ia berpikir, "Mengapa kau pamer? Jika bukan karena telur itu, kau pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama." Meskipun tidak mau, di bawah ancaman telur yang kuat, ia tidak berani berpikir untuk melawan, dan bahkan tidak berani bernapas. Minglong menoleh dan menatap Ye Kui, suaranya penuh kerendahan hati, "Tuanku, mohon kasihanilah aku dan ampuni nyaweku." "Tuanku." Mendengar tiga kata ini, wajah Xiao Di memerah. Dia baru saja berbohong dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak menyangka Minglong akan menganggapnya serius. Entah mengapa, saat mendengar Minglong memanggil Ye Kui dengan sebutan Pangeran Permaisuri, hatinya terasa semanis madu. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa naga neter ini tampaknya tidak begitu buruk. Xiao Di diam-diam melirik Ye Kui dan diam-diam menghela napas lega saat melihat Ye Kui tidak marah. Ye Kui mensibir dan berkata, "Sekarang kamu bersedia memanggilku Pangeran Permaisuri, mengapa kamu tidak mengakuinya sebelumnya? Apakah situasi sebelumnya bisa sama dengan situasi saat ini? Kalau bukan karena telur ini, aku sudah membunuhmu sejak lama." Minglong diam-diam mengeluh beberapa patah kata, dan berkata dengan hormat, "Sebelumnya aku dibutakan oleh keserakahan, dan menyinggung Permaisuri Pangeran. Aku harap Permaisuri Pangeran akan bermurah hati dan tidak menaruh dendam padaku. Tuanku, selama Anda dapat memberiku cara untuk bertahan hidup, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Silakan." Ketika Minglong mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sangat sedih, tetapi situasi memaksanya untuk menundukkan kepalanya atau dia akan mati. Meskipun telah hidup bertahun-tahun, ia belum cukup hidup. Ye Kui menatap Minglong yang berlutut di tanah memohon belas kasihan, dan mulai membuat beberapa perhitungan dalam benaknya. Karena naga neter sudah menunjukkan kelemahan dan menyerah, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh beberapa manfaat nyata serta perlindungan bagi dirinya dan Xiao Di di area terlarang yang penuh bahaya ini. Memikirkan hal ini, sorot mata Ye Kui tiba-tiba berubah tajam, bagaikan bilah pisau tajam yang melesat ke arah Minglong. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kau ingin aku melepaskanmu, itu bukan hal yang mustahil. Namun, kau harus menyetujui 3 syaratku. Tidak ada satupun yang boleh terlewatkan." Ketika Minglong mendengar ini, secercah harapan untuk bertahan hidup melintas di matanya. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Tuanku, tolong beritahu saya, selama Anda dapat mengampuni nyawa saya, apalagi 3 syarat, bahkan jika itu 30 atau 300, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu." Sikapnya cukup baik. Ye Kui mengangkat sudut mulutnya sedikit,
membentuk lengkungan yang tak terlihat, dan berkata, "Syarat pertama, apakah kamu punya obat ajaib?" "Ya." Minglong mengangguk tanpa ragu. Meskipun obat ajaib itu sangat berharga, namun manfaatnya hanya sedikit karena sudah diolah dan berusia tua. "Berikan padaku," kata Ye Kui singkat. Naga Nether tidak berani menunda sedikit pun. Dia melambaikan cakarnya dengan ringan, dan sebuah cincin ruang angkasa kuno muncul dari udara tipis, perlahan melayang ke arah Ye Kui. "Tuanku, ini adalah obat-obatan ajaib dan spiritual yang telah kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Semuanya ada di sini, tidak ada satupun yang tertinggal." Ye Kui sangat berhati-hati dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil cincin angkasa itu. Sebaliknya, dia memerintahkan Minglong, "Buka." Begitu Minglong memikirkannya, cincin ruang angkasa itu segera terbuka, dan dalam sekejap, aroma obat yang kaya memenuhi udara. Ye Kui mendongak dan melihat deretan tanaman obat berwarna-warni yang mempesona, masing-masing memancarkan energi spiritual yang kaya dan lembut. 10 obat ajaib dan hampir 100 obat spiritual. Masing-masing ramuan spiritual ini bermutu tinggi dan berusia lebih dari 30.000 tahun. Tidak buruk. Ye Kui sangat puas dan senyum puas muncul di wajahnya. Kemudian, Ye Kui memasukkan semua ramuan ke dalam tas Qiankun dan berkata kepada telur, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Aku akan memberimu setengah dari ramuan itu sebagai hadiah." Mendengar ini, telur itu melompat dan berputar mengelilingi Ye Kui. Jelas terlihat bahwa ia sangat gembira. "Tuanku, apa syarat kedua Anda?" Minglong bertanya dengan tidak sabar. Ye Kui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Minglong dan berkata, "Syarat kedua adalah mulai sekarang, kapanpun dan dimanapun, kamu harus benar-benar mematuhi perintahku. Jika kamu tidak mematuhiku sedikit pun, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tidak berperasaan. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan telur ini lagi." Hati Minglong tiba-tiba tenggelam, seakan-akan dia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es tanpa dasar. Sebagai binatang penjaga dunia bawah, ia telah lama menjadi agung dan perkasa, menikmati rasa hormat dan kekaguman yang tak ada habisnya. Namun sekarang ia harus merendahkan diri untuk mematuhi perintah manusia. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar baginya. Rasa penolakan yang kuat muncul dalam hatinya, tetapi saat matanya tanpa sengaja menyapu telur itu, penolakan itu langsung sirna. Namun, dia tidak mau mengakui ras manusia sebagai tuannya. Minglong ragu-ragu sejenak, lalu muncul sebuah ide dan berkata, "Tuanku, Anda telah menembus ranah Raja Suci yang tak tertandingi di usia yang begitu muda, dan Anda memiliki senjata ilahi pada diri Anda. Anda pasti akan dapat mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar di masa depan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengakui Anda sebagai guru saya, tapi..." Minglong mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Saat itu, Kaisar Dunia Bawah memaksaku untuk bersumpah kepada Dao Surgawi. Dalam kehidupan ini, aku tidak boleh mengakui siapapun selain dunia bawah sebagai tuanku. Jika tidak, aku akan dihukum oleh Dao Surgawi dan mati tanpa tempat pemakaman. Tuanku, Anda tampan, anggun, dan berbakat. Saya bermimpi untuk mengikuti jejak Anda, tetapi saya tidak dapat mengingkari sumpah saya kepada surga. Ini..." Ye Kui mengangguk pelan dan berkata, "Sumpah kepada surga tidak dapat dilanggar. Sepertinya akan sedikit merepotkan bagimu untuk mengakui aku sebagai tuanmu." Minglong diam-diam gembira, sepertinya dia tidak perlu mengakui Ye Kui sebagai gurunya lagi. Tanpa diduga, Ye Kui mengganti topik pembicaraan dan menunjuk Xiaodi dan berkata kepada Minglong, "Apakah tidak apa-apa untuk mengakuinya sebagai tuanmu?" Ah! Minglong dan Xiaodi keduanya tercengang. Ketika Minglong dan Xiaodi mendengar kata-kata Ye Kui, mata mereka langsung terbelalak, dengan keterkejutan dan keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Naga Nether tidak pernah menyangka bahwa Ye Kui akan menggunakan trik seperti itu untuk membuatnya mengakui Xiaodi sebagai tuannya. Rasanya bertentangan. Di satu sisi, meskipun mengakui Xiaodi sebagai tuan juga dianggap tunduk pada orang lain, bagaimanapun juga Xiaodi adalah putri dari dunia bawah, jadi tampaknya tidak terlalu sulit untuk menerimanya dibandingkan dengan mengakui manusia sebagai tuan. Sebaliknya, sebagai binatang penjaga suku, ia selalu tinggi dan perkasa, tetapi sekarang ia harus tunduk kepada yang lebih muda, yang sungguh merupakan hilangnya martabat. Adapun Xiaodi, dia benar-benar bingung.
Dia awalnya hanya berdiri di samping, menyaksikan Ye Kui dan Minglong bernegosiasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tiba-tiba, Ye Kui meminta Minglong untuk mengakuinya sebagai tuannya. Sebenarnya ini adalah tindakan balasan yang telah dipikirkan Ye Kui sejak lama. Jika naga neter mengakui dia sebagai tuannya, dia akan menyegel naga neter di pedang Xuan Yuan untuk menggantikan roh pedang, sehingga pedang Xuan Yuan dapat meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan menjadi salah satu kartu trufnya. Bagaimanapun, Nether Dragon memiliki tingkat kultivasi seorang kuasa kaisar. Jika naga hitam menolak, maka biarkan naga hitam mengakui Xiao Di sebagai tuannya. Sekarang, para pemimpin puncak dunia bawah telah terbunuh, dan Xiao Di adalah satu-satunya kandidat untuk mengendalikan dunia bawah. Selama Xiao Di mengendalikan klan dunia bawah, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun yang terjadi pada klan dunia bawah. Namun, kultivasi Xiao Di terlalu lemah. Bahkan dengan identitasnya sebagai putri dunia bawah, akan sulit baginya untuk meyakinkan orang lain. Namun, jika naga dunia bawah mengakuinya sebagai pemimpinnya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tentu saja, aku hanya mengatakannya dengan santai. Kamu bisa menolaknya. Ye Kui menatap Minglong dan berkata, aku selalu suka meyakinkan orang lain dengan kebajikan, dan aku tidak suka memaksa orang lain. Namun, kamu harus berpikir hati-hati tentang konsekuensi penolakan. Ini hanya sekadar ancaman nyata. Terus terang saja, jika Anda tidak setuju, Anda akan mati. Sial, apakah ini yang disebut memenangkan hati orang dengan kebajikan? Anak ini bukan manusia. Naga hitam memang seekor rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia sangat licik dan berkata, saya mengakui sang putri sebagai tuanku. Apakah Anda setuju? Dia melemparkan pertanyaan itu pada Xiao Di. Seperti yang diharapkan. Ketika Xiao Di mendengar ini, dia kebingungan dan berbisik, Kakak Ye, bolehkah aku? Bolehkah aku menjadi pemiliknya? Ye Kui menatap Xiao Di sambil tersenyum, matanya penuh dengan semangat. Xiao Di, kamu adalah putri dari klan Hades dan darah Kaisar Hades. Tentu saja, kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Selain itu, klan Nether sedang mengalami perubahan besar sekarang. Memiliki naga Nether untuk membantumu juga akan bermanfaat bagi perkembangan masa depanmu di klan Nether. Xiao Di sangat tersentuh ketika mendengar ini. Ternyata saudara Ye tidak ingin naga hitam mengakuinya sebagai tuannya. Tujuan sebenarnya adalah ingin naga hitam mengakui saya sebagai tuannya. Dia melakukan ini untukku. Kakak Ye baik sekali padaku. Xiao Di menggigit bibirnya, merasa gugup sekaligus penuh harap. Dia gugup karena dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia berharap jika dia benar-benar bisa membuat Nether Dragon mengakuinya sebagai tuannya, dia akan bisa memimpin klan Nether dan bahkan mungkin membantu Ye Kui di masa depan. Hening sejenak. Ekspresi Xiao Di menjadi tegas, dia menatap Minglong dan bertanya, apakah kamu bersedia mengakui aku sebagai tuanmu? Aduhai, sepertinya ini sudah menjadi takdirku dan aku tidak dapat menghindarinya. Minglong berkata tanpa daya, jika sang putri tidak keberatan, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Xiao Di berkata, selama kamu setia di masa depan, aku tidak akan melanjutkan masalah sebelumnya. Sang naga hitam mengangguk, lalu meminta Xiao Di meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai tuannya. Tiba-tiba, Xiao Di merasa bahwa hubungan yang indah telah terjalin antara dirinya dan Nether Dragon. Dia dapat merasakan emosi dan kekuatan Nether Dragon, dan bahkan memutuskan hidup atau mati Nether Dragon hanya dengan satu pikiran. Perasaan itu aneh dan menakjubkan. Setelah upacara pengenalan master selesai, Xiao Di bertanya, Minglong, bisakah kamu berubah menjadi bentuk manusia? Tentu saja, tapi, kata Minglong, aku masih terluka. Sebelum dia selesai berbicara, telur itu terbang di atas Nether Dragon, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti Nether Dragon. Tiba-tiba luka pada Nether Dragon pun sembuh. Terima kasih. Sang naga hitam mengucapkan terima kasih kepada telur itu, tetapi di saat yang sama, hatinya dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya telur ini? Tidak hanya dapat menekan saya, tetapi juga dapat menyembuhkan saya. Sungguh menakjubkan. Kemudian, kilatan cahaya muncul di sekitar Nether Dragon, dan badannya, yang sebesar gunung, mulai menyusut dengan cepat. Sisiknya memudar,
dan anggota badannya ditarik kembali. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua gemuk muncul di depan Ye Kui dan Xiao Di. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dengan motif naga emas yang disulam di sudut-sudutnya. Meskipun badannya sedikit gemuk, setiap gerakannya menunjukkan keagungan seorang atasan. Wajahnya penuh senyum, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dalam senyumnya. "Salam, Tuan." Suara lelaki tua itu rendah dan sedikit serak, dan dia membungkuk sedikit kepada Xiao Di. Xiao Di menatap lelaki tua di depannya, merasa penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Aku tidak menyangka naga neter akan terlihat seperti ini saat berubah menjadi wujud manusia. Xiao Di bergumam pelan. Ye Kui tersenyum dan berkata, lebih baik berubah menjadi wujud manusia, jadi lebih mudah melakukan sesuatu. Karena kamu sudah mengakui Xiao Di sebagai gurumu, maka tetaplah di sisinya dan lindungi dia mulai sekarang. Ya. Minglong menjawab dan berkata, "Tuanku, sekarang setelah aku mengakui sang putri sebagai tuanku, mohon beritahu aku syarat ketiga." Ye Kui langsung ke intinya dan bertanya, di mana keberuntungan dunia bawah? Nasib Hades. Naga Hades tercengang dan bertanya, bukankah itu ada pada Kaisar Hades? Hades telah berubah menjadi abu, kata Ye Kui. Apa? Minglong menatap Xiao Di dan bertanya dengan suara gemetar, "Putri, apakah ini benar?" Meskipun mengetahui bahwa Hades telah mati, ia juga menyadari bahwa orang-orang Hades telah mencoba membangkitkan Hades. Xiao Di berkata dengan sedih, "Apa yang dikatakan saudara Ye itu benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tulang-tulang ayahku berubah menjadi abu." Ini, wajah sang naga hitam berubah pucat seakan tersambar petir. "Apakah kau tahu di mana letak keberuntungan klan dunia bawah?" Ye Kui bertanya lagi. Minglong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Ming memperoleh keberuntungan klan Ming dan dengan demikian menjadi kaisar. Keberuntungan klan Ming selalu bersama Kaisar Ming. Jika keberuntungan klan Ming tidak bersama Kaisar Ming, maka aku benar-benar tidak tahu di mana keberuntungan klan Ming berada. Kalau begitu mari kita ubah kondisinya." Ye Kui berkata, "Lembah ini dikelilingi oleh batasan, bisakah kamu membukanya?" Minglong berkata, "Pembatasan itu ditetapkan oleh Kaisar Ming di masa lalu. Saya tahu cara melanggarnya. Baiklah, aku serahkan padamu." Perintah Ye Kui. Setelah itu, Nether Dragon perlahan mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Cahaya gelap berkumpul di telapak tangannya dan kabut hitam tipis membubung, menyebar kemana-mana. Kemudian, Minglong menggumamkan sesuatu dan dengan cepat mengganti berbagai segel dengan tangannya. Setiap kali segel diganti, udara di sekitarnya bergetar sedikit, seolah-olah beresonansi dengan batasan tersebut. Sesaat kemudian, suara retak yang tajam terdengar samar-samar di udara, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Pembatasan telah dilanggar. Minglong kemudian bertanya, "Tuan Ye, Putri, masih ada satu tempat lagi di area terlarang, apakah Anda ingin pergi ke sana?" "Sejauh yang aku tahu, Hades meninggalkan 3 harta karun yang tak tertandingi di sana." "Aku mengerti. Kamu bisa menjadi kaisar. Diperoleh. Bisa menjadi kaisar." Ye Kui dan Xiao Di sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Minglong. Meraih pencerahan dan menjadi kaisar adalah mimpi yang telah lama dinantikan oleh banyak kultivator, tetapi masih belum tercapai. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh harta karun yang tak tertandingi terkait dengan menjadi kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Ye Kui menahan kegembiraan di dalam hatinya, menatap Minglong dengan mata membara dan bertanya, 3 harta karun manakah yang memiliki efek luar biasa seperti itu? Ekspresi Minglong menjadi serius, dan dia berkata perlahan, "Ketiga harta ini adalah bunga, buah, dan pedang. Bunga itu disebut bunga hantu. Itu adalah obat ajaib yang telah dipupuk selama jutaan tahun. Tidak hanya memancarkan cahaya yang menakjubkan dan berwarna-warni, tetapi juga memiliki efek magis yang menyehatkan jiwa. Jika praktisi dapat menerimanya, kekuatan spiritual mereka akan meningkat pesat. Baik saat berlatih bela diri atau menggunakan kekuatan magis, mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mereka bahkan dapat membuka ruang spiritual yang unik dan mengintip misteri kultivasi yang lebih dalam." "Bagaimana dengan buahnya?" Xiao Di bertanya dengan tidak sabar. "Buah itu disebut buah pengembalian kekacauan." Minglong melanjutkan,
Buah ini juga telah tumbuh selama jutaan tahun, dan mengandung kekuatan luar biasa dari awal kekacauan. Setelah meminumnya, seseorang dapat dengan cepat menyortir ki dalam badan, memurnikannya, dan memadatkannya, sehingga sangat meningkatkan tingkat kultivasi praktisi. Konon katanya, pernah ada seorang manusia biasa yang berhasil menembus beberapa alam hanya dalam hitungan tahun setelah memakan buah Chaos Return dan menjadi seorang manusia kuat yang tak tertandingi. Sedangkan untuk kanon pedang, itu adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Kaisar Kegelapan setelah ia menggabungkan kekuatan ratusan aliran dan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menciptakannya. Teknik itu disebut kanon pedang 9 neter. Ketika Minglong mengatakan ini, jejak kekaguman melintas di matanya, dan dia berkata, ilmu pedang yang tercatat dalam buku pedang ini sangat ganas dan dahsyat, dengan kekuatan tak terbatas. Ketika dipraktikkan secara ekstrim, ia dapat menarik kekuatan 9 netherworld. Ketika pedang itu ditarik, seolah-olah Dewa Iblis 9 netherworld telah muncul di dunia, dan kemanapun ia pergi, ia akan menjadi api penyucian. Ye Kui dan Xiao Di saling memandang. Harta karun yang langka ini benar-benar tak tertahankan. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya dan kami akan mengambilnya sekarang. Setelah Ye Kui mengatakan ini, dia segera menyimpan telur dan Qian Kunding. Ya, Minglong mengangguk sedikit, berbalik dan memimpin jalan. Mereka bertiga meninggalkan lembah dan berjalan menuju kedalaman area terlarang. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi senyap, dan sesekali terdengar teriakan-teriakan aneh yang membuat orang-orang merasa merinding. Namun Ye Kui dan Xiao Di tidak terlalu khawatir karena mereka memiliki Nether Dragon di sisi mereka. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, mereka tiba di depan sebuah gua. Saat mendongak, pintu masuk gua itu diselimuti lapisan kabut hitam tipis, memancarkan suasana misterius yang samar. Ini dia, 3 harta karun langka itu ada di dalam gua. Minglong berhenti dan menunjuk ke arah gua. Ye Kui menatap pintu masuk gua sejenak dan bertanya, tidak semudah itu untuk masuk ke dalam gua, kan? Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Tuan Ye benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Minglong berkata, ada sebuah batasan yang ditetapkan oleh Kaisar Ming sendiri di pintu masuk gua. Bisakah kau memecahkannya? Tanya Ye Kui. Tentu saja. Minglong mengangguk sambil tersenyum. Ye Kui berkata, lalu apa yang masih kau lakukan di sini? Hancurkan batasannya. Sungguh membuat frustrasi. Lagi pula, aku adalah binatang suci dengan tingkat kultivasi seorang kaisar semu, tetapi aku diperintah oleh seorang pemuda manusia. Ini sangat menyebalkan. Minglong menarik napas dalam-dalam, menahan rasa frustrasi di hatinya, melangkah maju beberapa langkah, lalu menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya dan jatuh di pintu masuk gua. Dalam sekejap, kabut hitam di atas pintu masuk berubah menjadi aliran rune, yang tampak misterius. Pembatasan ini ditetapkan oleh Hades sendiri, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kompleks dan kuat. Setelah beberapa saat, dahi Minglong dipenuhi butiran-butiran keringat halus. Seiring berjalannya waktu, butiran-butiran keringat itu semakin membesar dan membasahi pipinya yang gemuk. Tangannya juga mulai sedikit gemetar. Mempertahankan kekuatan ini sangat melelahkan baginya. Ye Kui dan Xiao Dai berdiri di samping, dengan gugup memperhatikan setiap gerakan Minglong. Mata Xiao Di dipenuhi kekhawatiran, dan dia bertanya, Saudara Ye, bisakah Minglong melakukannya? Pembatasan ini terlihat sangat kuat. Ye Kui menghiburnya, jangan khawatir, karena Minglong berani setuju, dia pasti yakin. Dia adalah binatang suci dengan tingkat kultivasi kaisar semu, dan dia pasti memiliki pemahaman tertentu tentang batasan Mingdi. Setelah mengatakan itu, sedikit kecemasan muncul di mata Ye Kui. Lagi pula, dengan harta karun langka yang begitu dekat, tidak ada yang ingin menimbulkan masalah. Sang naga hitam menggertakkan giginya dan terus mengerahkan kekuatan dalam badannya. Tiba-tiba dia berteriak keras, dan cahaya hitam di telapak tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, seperti matahari hitam, menghantam pembatas di pintu masuk gua dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh gua bergetar hebat dan puing-puing di atas gua berjatuhan. Namun, lapisan rune hitam itu hanya bergetar sedikit dan tidak pecah. Seperti yang diharapkan dari batasan yang ditetapkan oleh Hades, itu memang kuat.
Hades Dragon menyeka keringat di dahinya dan berkonsentrasi lagi. Dia tahu bahwa dia harus mengerahkan segenap kemampuannya jika ingin mematahkan batasan ini. Cahaya hitam juga muncul di badan naga Nether, dan badannya sedikit melayang ke atas, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Saat Nether Dragon mengerahkan kekuatan penuhnya, rune hitam di pintu masuk gua mulai mengalir deras, seolah-olah sedang diaduk oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Samar-samar, beberapa suara aneh terdengar dari rune, seperti auman binatang buas purba, atau gema mantra misterius. Sesaat kemudian, wajah Minglong menjadi lebih pucat dan napasnya menjadi cepat, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, sedikit tekad muncul di matanya. Ledakan! Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan, dan cahaya hitam di telapak tangannya menyerbu ke arah batasan itu bagai gelombang yang bergelombang. Hancurkan untukku! Naga Nether meraung, suaranya penuh kekuatan dan tekad. Di bawah dampak yang kuat ini, retakan akhirnya muncul pada rune hitam di pintu masuk gua. Kemudian, retakan itu semakin membesar, dan rune hitam mulai menghilang. Akhirnya, dengan bunyi klik, larangan itu akhirnya dipatahkan, dan energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari gua, membuat pakaian Ye Kui dan Xiao Di berdesir. Akhirnya rusiak. Naga Nether mendarat perlahan di tanah, badannya sedikit gemetar. Jelas bahwa pelanggaran larangan tadi telah menghabiskan banyak energinya. Ye Kui segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Lao Long." Naga tua, Minglong memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Larangan itu telah dilanggar. Kamu bisa masuk sekarang. Biar aku pulihkan kekuatanmu dulu," kata Ye Kui, lalu mengambil sehelai daun pohon kehidupan dan menyerahkannya pada Minglong. "Terima kasih." Minglong menelan daun itu tanpa ragu, dan pada saat yang sama dia bertanya dalam hatinya, berapa banyak harta yang dimiliki anak ini. Tanpa mereka sadari, Ye Kui punya rencana lain. Jika kita menghadapi bahaya setelah memasuki gua, kita akan membutuhkan naga untuk membantu. Bagaimanapun, petarung bebas seharusnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, naga Nether hampir pulih. Dia berdiri dan tetap berada di sisi Xiao Di seperti seorang budak tua. "Apa yang kau lakukan berdiri di sini seperti orang bodoh?" Ye Kui berkata, "Karena kau sudah pulih, tunjukkan jalanmu." Sudut mulut Minglong berkedut. "Sial, anak ini ingin menjadikan aku umpan meriam. Benar-benar bukan manusia. Jangan buang waktu, tunjukkan jalan," desak Ye Kui. Sang naga hitam tidak punya pilihan lain selain memasuki gua itu terlebih dahulu. Ye Kui memegang tangan Xiao Di dan berbisik, "Ikuti aku dengan seksama, hati-hati." Xiao Di mengangguk penuh semangat, "Saya mengerti, Saudara Ye." Ketika mereka bertiga melangkah masuk ke dalam gua, energi yin yang kuat menerpa wajah mereka, seakan-akan mereka langsung memasuki dunia yang terlupakan dan mahtai. Bagian dalam gua itu gelap gulita, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Angin dingin yang menderu membawa serta aura yang menakutkan, bertiup melalui gua dengan liar, membuat suara-suara seperti hantu yang melolong dan serigala yang melolong, yang membuat orang-orang menggigil, seolah-olah mereka berada di dunia bawah. Xiao Di sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, wajahnya memucat, dan dia mencengkeram tangan Ye Kui erat-erat, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Ye Kui memperhatikan emosinya dan berbisik, "Jangan takut, aku di sini." Begitu dia selesai berbicara, ujung jarinya bergerak sedikit, dan bola api merah muncul dengan tenang. Cahaya lembut dan terang itu langsung menghilangkan kegelapan di sekitarnya dan menerangi jalan di depannya. Api aneh itu melonjak dan berkedip-kedip, memancarkan kehangatan samar, membentuk kontras tajam dengan lingkungan suram di sekitarnya. Sang naga hitam memimpin jalan, matanya bersinar dengan cahaya hijau redup, bagaikan sepasang burung Willow, the Wisp di kegelapan, dan tampaknya ia tidak takut dengan lingkungan yang gelap. Ye Kui mengikuti di belakang, mengamati sekelilingnya dengan waspada, memegang Xiao Di dengan satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, siap menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Mereka berjalan sepanjang lorong yang berliku-liku, dan suara langkah kaki mereka bergema di gua yang kosong, terdengar sangat jelas. "Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Tiba-tiba, sebuah pintu batu besar muncul di depan kami. Gerbang batu itu diukir dari batu hitam besar, dan permukaannya ditutupi dengan rune misterius dan pola kuno.
Rune dan pola ini bersinar dengan cahaya aneh di bawah pantulan api aneh, seolah-olah menceritakan rahasia kuno. Masuklah ke pintu batu ini dan kau akan melihat harta karunnya. Minglong berhenti dan menunjuk ke arah pintu batu itu. Suaranya terdengar sangat rendah di gua yang sunyi ini, membawa sedikit rasa kagum. Lalu mengapa kau masih berdiri di sana? Buka pintu batu itu, kata Ye Kui. Sudut mulut Minglong berkedut. Kutu kupret, aku juga binatang suci dengan tingkat kultivasi Kaisar Semu. Bisakah kau bersikap lebih baik padaku? Meskipun Minglong penuh dengan kebencian, menghadapi desakan Ye Kui, dia hanya bisa terus maju tanpa daya. Tepat saat mendekati gerbang batu itu tiba-tiba bersinar terang, dan rune yang awalnya statis tampak disuntik dengan kehidupan dan mulai mengalir dengan cepat. Seluruh gerbang batu tampak menjadi hidup, memancarkan aura yang kuat dan misterius. Oh tidak, larangan di pintu batu ini bahkan lebih kuat daripada larangan di pintu masuk gua. Wajah Minglong tiba-tiba berubah, dan dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tahu betul bahwa batasan ini diatur dengan hati-hati oleh Kaisar Dunia Bawah, dan akan sangat sulit untuk melanggarnya. Namun, anak panah itu sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan. Minglong menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan batinnya, lalu perlahan mengangkat satu tangan. Ada cahaya hijau samar berkedip di tangannya, yang merupakan kekuatan darah binatang suci yang mengalir di badannya. Merusiak. Naga Neter meraung, mengumpulkan seluruh kekuatan di badannya ke telapak tangannya, lalu menghantamkannya keras ke rune di pintu batu. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan sepertinya ada guntur di dalam gua. Namun, rune di pintu batu hanya bergetar sedikit, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan, seolah mengejek ketidakmampuan Nether Dragon. Datang lagi. Naga Neter tidak mau kalah. Ia mengumpulkan kekuatannya lagi dan memukul pintu batu itu berulang kali. Setelah beberapa saat, butiran-butiran keringat halus mulai merembes keluar dari dahi Nether Dragon, dan badannya berangsur-angsur basah oleh keringat. Tidak hanya itu, kekuatan fisik Nether Dragon juga cepat terkuras. Minglong, kamu belum makan. Kenapa tenagamu sangat lemah? Kata Ye Kui dari samping. Mendengar ini, Minglong sangat marah hingga hampir muente darah. Kutu kupret, aku sudah bekerja keras untuk membantumu melanggar larangan, dan kau malah mengejekku. Apa kau masih manusia? Sang naga hitam tidak berkata apa-apa, tetapi memukul pintu batu itu lebih keras lagi. Matanya berubah merah, dan tidak jelas apakah itu karena kemarahan atau konsumsi energi yang berlebihan. Pada saat yang sama, dia bertekad untuk melanggar larangan itu dengan segala cara. Bagaimanapun, binatang suci itu juga harus menjaga reputasinya. Dengan upaya terus-menerus dari naga Neter, rune di gerbang batu mengalir semakin cepat, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari gerbang batu, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, dan menghantam naga Neter dengan keras. Badan naga Neter bergetar, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi ia menggertakkan giginya dan tidak mundur. Aku pasti bisa menghancurkannya. Naga hitam mendengus dingin, dan cahaya hitam di sekitarnya menjadi lebih kuat. Ia meningkatkan daya keluarannya lagi, dan tangannya dengan cepat mengubah berbagai segel dan terus-menerus menghantam gerbang batu. Namun, kekuatan larangan ini terlalu kuat. Wajah Nether Dragon semakin pucat, dan napasnya semakin cepat. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat lainnya muncul dari gerbang batu. Kali ini, Nether Dragon tidak bisa lagi melawan. Dengan suara embusan, ia memuentekan seteguk besar darah dan badannya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat ini, Ye Kui melangkah maju untuk membantu Minglong berdiri dan bertanya, apakah kamu ingin makan sesuatu? Apa artinya? Apakah kau mengejekku karena tidak mempunyai cukup kekuatan karena aku belum makan? Tidak perlu. Minglong mendorong Ye Kui menjauh, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan terus melepaskan ikatannya. Dengan usaha keras Nether Dragon, akhirnya retakan mulai tampak pada rune di gerbang batu. Klik, klik, klik. Retakan ini menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan seluruh gerbang batu tampak akan hancur. Melihat hal itu, sang naga hitam merasa gembira, karena tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia mengatupkan giginya, mengumpulkan sisa tenaganya, lalu menghantam ke arah tengah gerbang batu.
Ledakan. Setelah terdengar suara keras, pintu batu itu pun terbuka. Naga Neter juga kehabisan tenaga dan tiba-tiba memuentekkan seteguk darah. Badannya ambruk ke tanah, dan dia bahkan tidak punya tenaga untuk bergerak. Saya hampir kelelahan. Xiaodi bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudara Ye, naga hitam." "Tidak apa-apa, aku hanya belum makan dan aku lapar. Aku hanya perlu istirahat sebentar." Ye Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Senang rasanya memiliki penjahat yang bebas, kalau tidak dia akan kelelahan sampai mati. Minglong mengumpat dalam hatinya, "Apakah aku lapar? Anda jelas-jelas berbicara tentang luwak sambil menutupi wajah rubah, Anda berbohong dengan mata terbuka." Ye Kui melemparkan sehelai daun pohon kehidupan ke Minglong dan berkata, "Makanlah sesuatu dulu. Aku akan mengajak Xiaodi jalan-jalan." Setelah mengatakan itu, Ye Kui menarik Xiaodi dan berjalan ke gerbang batu. Tepat setelah mereka melangkah ke gerbang batu, naga Neter duduk, memasukkan segenggam daun pohon kehidupan ke dalam mulutnya dan menelannya, lalu membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, pintu batu yang rusiak itu tiba-tiba tertutup rapat dengan bunyi berdenting. Sang naga hitam menatap gerbang batu, senyum keberhasilan muncul di sudut mulutnya. "Dasar bocah nakal, kalian masih terlalu naif untuk melawanku." Bersambung.